Bayangin sebuah negara yang selama lebih dari 200 tahun menutup diri dari dunia luar. Gak ada turis, gak ada dagang bebas, bahkan warganya sendiri dilarang keluar negeri. Dan kalau pulang diam-diam bisa dihukum mati. Inilah kisah tentang Jepang di masa ketika ia memilih menghilang dari peta dunia. Tahun 1600-an, Jepang baru saja masuk masa damai setelah perang saudara klan besar. Kekuasaan tertinggi ada di tangan Shogun Tokugawa, bukan kaisar. Tapi saat itu ada satu hal yang bikin para penguasa Jepang mulai waspada, yaitu agama Kristen dan orang-orang Eropa. Misionaris Portugis dan Spanyol datang membawa Alkitab. Banyak rakyat Jepang, bahkan para bangsawan, masuk Kristen. Buat Shogun, ini bukan cuma soal agama, ini soal ancaman kekuasaan. Karena setelah agama datang, biasanya penjajahan muncul. Lihat negara-negara lain, Filipina jatuh ke tangan Spanyol, India mulai dikuasai oleh Inggris, bahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara satu persatu dijajah. Jepang gak mau itu terjadi. Jadi tahun 1639 Jepang mengambil keputusan radikal, menutup diri sepenuhnya dari dunia luar. Kebijakan ini disebut Sakoku, artinya negara terkunci. Yang pertama yaitu semua orang asing diusir, kecuali pedagang dari Belanda dan Cina. Itu pun cuma boleh masuk lewat pelabuhan kecil di Nagasaki, dan gak boleh keluar dari situ. Dan yang kedua yaitu rakyat Jepang dilarang keras pergi ke luar negeri. Dan yang ketiga yaitu buku, budaya, bahkan informasi dari luar negara disensor atau dilarang. Selama lebih dari 2 abad, Jepang hidup dalam dunianya sendiri. Dunia yang tenang, stabil, tapi juga terisolasi. Tahun 1853, segalanya berubah. 4 kapal perang dari Amerika datang ke Teluk Tokyo. Dipimpin oleh Commodore Matteo Perry, dia gak datang untuk liburan. Dia bawa ultimatum yang berisi, buka pelabuhan kalian atau kami paksa. Jepang yang selama ratusan tahun hidup damai tanpa senjata canggih mulai sadar. Mereka tertinggal jauh, dan kalau tetap menutup diri, mereka bisa dijajah seperti yang lain. Akhirnya, Jepang membuka pelabuhan, dan mulailah era baru yang disebut Restorasi Meiji, zaman modernisasi dan pembaruan besar-besaran. Kisah Jepang mengurung diri ini bukan cuma tentang ketakutan, tapi juga tentang pilihan untuk melindungi diri, meskipun akhirnya harus berubah demi bertahan. Dari negara yang terkunci, Jepang berubah menjadi salah satu negara terkuat dan paling berpengaruh di dunia.